Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk kita semuanya. Masih dengan saya Master Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan pemurnian energi. Khususnya pemurnian energi Kundalini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana sih caranya melakukan pemurnian energi Kundalini. Nah, penasaran tentang bagaimana caranya? Silahkan simak video ini selengkapnya. Oke, jadi begini. Ketika Anda merasa bahwa energi Kundalini pada tubuh Anda sudah mulai bangkit, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemurnian energi. Namun, hal ini jarang sekali diketahui oleh banyak orang dan bahkan jarang sekali dilakukan oleh banyak orang. Jadi, itulah kenapa banyak orang di luar sana yang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan, dirinya memiliki keunikan atau memiliki istilahnya sixth sense ya. Jadi memiliki indera keenam yang diberikan oleh Tuhan sejak dia lahir, tapi dia tidak bisa mengontrol itu semuanya. Nah, ini bisa jadi karena memang dirinya tidak tahu bagaimana caranya, atau bisa juga karena memang dirinya tidak menyadari akan kelebihan itu. Dan kalaupun dia menyadari kelebihannya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika baik Anda melakukan latihan untuk membangkitkan Kundalini, ataupun ketika Anda sudah bangkit Kundalininya sejak lahir, atau mungkin ketika Anda sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, sudah diberikan indera keenam oleh Tuhan, dan Anda tidak tahu bagaimana cara untuk menyikapi hal itu, maka langkah yang harus Anda ambil sesungguhnya adalah melakukan pemurnian energi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar energi pada tubuh Anda dapat selalu terkontrol. Energi pada tubuh Anda tidak meluap-luap begitu aja, tapi luapan-luapan energi tersebut masih dalam batas wajar, bisa dikontrol oleh tubuh Anda, bisa Anda kontrol dengan penuh kesadaran. Tujuannya adalah seperti itu, dan yang paling penting adalah mencapai yang namanya pencerahan. Jadi pemurnian energi ini adalah satu langkah untuk mencapai pencerahan atau kewaskitaan. Jadi sangat penting sekali menurut saya bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah belajar untuk mengaktifkan Kundalini, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah mulai latihan. Dari tahap awal saya share tentang bagaimana cara melakukan pembersihan energi, melakukan bagaimana cara melakukan pembangkitan Kundalini dan lain sebagainya sampai sekarang ini. Dan jika Bapak Ibu semuanya sudah merasa bahwa energi Kundalini pada tubuh Bapak Ibu sudah mulai bangkit dan bahkan sudah sampai ke area cakra mahkota dan cakra mahkota sudah mulai terbuka meskipun belum sempurna, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu semuanya untuk mulai berlatih juga tentang bagaimana cara melakukan pemurnian energi. Nah, cara melakukan pemurnian energi Kundalini ini ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan pemutusan akar karma. Ya, meskipun pandangan tentang karma tidak semua agama itu percaya bahwa karma itu ada, tapi setidaknya ada hukum timbal balik yang memang harus kita percaya, bahwa apa yang kita lakukan, nah itulah yang kita petik. Nah, kalau saya menyikapinya seperti itu, meskipun di agama saya pribadi memang tidak ada yang namanya karma, tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itulah yang nanti saya akan tuai. Jadi apapun yang saya lakukan di dunia ini, baik itu kalau saya melakukan hal-hal yang kebaikan, saya melakukan kebaikan untuk orang lain, tentu saja saya akan menuai kebaikan yang saya lakukan. Begitupun sebaliknya, ketika saya berbuat jahat kepada orang lain, tentu saja nantinya saya juga akan dijahati oleh orang. Jika saya berbuat baik, orang di sekitar saya pun akan baik dengan saya. Nah, itulah hukum alam. Nah, jadi ketika Anda sudah melakukan pemutusan akar karma, maksudnya gini lah, pemutusan akar karma adalah apapun yang sudah Anda lakukan dulunya, saya tidak peduli ya, Anda
dulunya Anda itu seorang preman, dulunya Anda seorang yang jahat sekali, bahkan Anda sudah pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang di luar nalar, apapun dosa yang pernah Anda lakukan, saya tidak peduli soal itu, tapi yang jelas ketika Anda sudah sekarang ini sudah benar-benar bertaubat, maka saat inilah waktu yang tepat untuk Anda memutuskan akar karma itu. Nah, jadi ya syukur-syukur Anda adalah orang baik dari lahir gitu kan. Tapi kan nggak ada orang baik dari lahir. Jadi yang namanya manusia tentu ada salahnya, ada kelirunya, ya meskipun disengaja ataupun tidak. Nah, langkah pertama untuk melakukan pemurnian energi adalah dengan memutuskan akar karma. Jadi nantinya gini, saya akan bagi dalam proses pemurnian energi ini, saya akan bagi dalam beberapa part nantinya, dan khusus video ini saya akan bahas dulu tentang pemutusan akar karma. Nah, oke. Caranya gimana untuk melakukan pemutusan akar karma untuk pemurnian energi? Nah, kita bisa membayangkan bahwa atau mengibaratkan tubuh kita ini adalah wadah. Wadah yang kotor. Nah, wadah yang kotor ini ingin dibersihkan. Ingin dimurnikan kembali, ingin direstorasi kembali. Tentu saja yang dilakukan adalah selain melakukan pembersihan, tentu jika ada bolong-bolongnya, jika ada lecet-lecetnya, katakanlah ada baret-baret atau ada ya lubang-lubang lah, itu bisa direstorasi, diperbaiki seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kasarnya kurang lebih seperti itu. Andai kata ada mobil nih, mobil kan mobil tua. Mobil tua tentu kalau hanya sekedar dibersihkan masih ada dong bodi-bodinya yang keropos, ada bodi-bodinya yang bolong, ada catnya yang sudah mulai memudar dan lain sebagainya. Nah, ini selain dibersihkan tentu aja ada proses restorasi. Nah, ini yang saya ibaratkan sebagai proses pemutusan akar karma. Jadi tubuh kita, selain kita bersihkan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki kita lakukan pembersihan semuanya. Setelah itu kita mulai scan satu persatu area tubuh kita. Selain itu, kita akan masuk jauh ke titik cakra jantung dan titik cakra mahkota. Kita akan melihat sejauh mana di masa lalu kita. Jadi kita akan mulai scan masa lalu kita di area cakra jantung. Ini adalah area kasih sayang ya, di area sini. Kemudian di cakra mahkota kita akan scan di area otak kita. Kita akan cari tahu, kita akan menggali. Andai kata ada hal-hal yang istilahnya belum selesai, kita akan selesaikan. Ada problem-problem yang istilahnya masih mengganjal, kita selesaikan. Sehingga kita akhirnya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang selesai, pribadi yang tidak memiliki problem-problem yang belum terselesaikan di masa lalu. Problem yang belum terselesaikan, contohnya katakanlah Anda punya masalah dulunya dengan teman, gitu kan. Anda ingat bahwa Anda belum minta maaf, ya kemudian Anda melakukan minta maaf. Anda pernah dijahati oleh teman dan Anda masih punya rasa dendam, maka ya Anda bisa datangin teman Anda, atau Anda bisa memaafkan kejadian tersebut. Meskipun Anda masih mengingatnya, tapi Anda bisa memaafkannya. Ingat, manusia tidak bisa melupakan kejadian yang sudah lalu, tapi bisa memaafkannya. Bisa memaafkannya. Maaf bukan berarti melupakan ya, begitu. Karena melupakan itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Tapi kalau memaafkan, bisa. Itu salah satu cara untuk memutuskan akar karma. Jadi caranya bisa mudah. Karena gini, kalau kita disuruh dengan kondisi seperti ini untuk mengakses memori-memori, entah, kalau mungkin memori 7 hari yang lalu masih bisa terakses, tapi kalau memori 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sulit untuk diakses. Makanya kita melakukan yang namanya pembersihan energi total. Kemudian kita akan melakukan scanning energi di area cakra jantung dan di area otak untuk menanyakan dan menggali memori-memori masa lalu yang masih belum terselesaikan, atau ada problem-problem yang belum terselesaikan sehingga membuat tubuh kita itu terhalang atau ada gangguan atau ada sumbatan sehingga
kita sulit untuk melakukan pemurnian karena masih ada beban masa lalu. Oke, caranya mudah. Kita ambil saja posisi duduk, boleh seperti ini. Kalau tidak nyaman seperti ini, boleh duduk bersila juga boleh, berbaring pun tidak masalah, seperti itu. Tapi saya sarankan untuk duduk saja seperti ini. Kaki tetap nempel ke tanah, karena ini nantinya adalah proses kita lakukan pembersihan yang sebelumnya sudah saya kasih tahu. Pembersihan energi dulu, total. Kita tarik dulu energi dari alam, dari lingkungan sekitar kita. Kita tarik masuk melalui cakra mahkota, kita bersihkan sampai selesai. Jika Anda belum tahu, belum melihat video saya tentang gimana cara membersihkan tubuh atau membersihkan energi pada tubuh, membersihkan energi kundalini pada tubuh, silakan tonton video saya sebelumnya. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi video ini. Oke, setelah selesai semuanya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menarik energi positif dari alam sekali lagi. Kita bisa gambarkan, kita bisa asosiasikan energi tersebut sebagai bola energi atau titik cahaya energi. Kita menggunakan scanning cahaya energi biar lebih mudah, entah itu cahayanya berwarna biru atau berwarna putih. Kita tarik masuk ke cakra mahkota terlebih dahulu, kemudian kita lakukan scanning. Saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk mengakses memori-memori masa lalu saya, khususnya mengakses masalah-masalah yang belum terselesaikan. Nah, diakses sampai Anda menemukan gambaran-gambaran, Anda akan diingatkan. Nah, tolong ingatkan saya, tolong wujudkan masalah tersebut. Jika memang masalah tersebut belum selesai, gambarkan secara jelas di hadapan saya. Bisa seperti itu. Nah, mungkin di tahap latihan awal Anda akan sulit untuk memproyeksikan, meskipun ada gambarannya di otak, tapi Anda sulit untuk memproyeksikan ya, masalah tersebut terpampang nyata di hadapan Anda, gitu. Nah, tapi tidak masalah jika Anda latih terus, itu akan mulai terlihat nyata dan semakin nyata ada di depan Anda. Nah, ketika sudah semakin nyata, oke, Anda sudah menemukan pokok masalahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah action. Itu jika memang Anda pernah melakukan salah, maka Anda bisa langsung minta maaf ke yang bersangkutan. Melalui seperti itu. Nah, ya sudah, Anda scan selesai di area cakra mahkota, Anda turunkan ke area cakra jantung, Anda tarik masuk energi yang ada di cakra mahkota, Anda tarik masuk ke cakra jantung langsung melalui jalur sumsumna biar lebih cepat, gitu kan. Saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menarik energi yang ada di cakra mahkota turun dan masuk melalui jalur sumsumna untuk masuk ke cakra jantung. Jadi turun dan masuk ke cakra jantung saya melalui jalur susumna. Boleh seperti itu perintahnya. Ya sudah masuk daerah cakra jantung, Anda boleh melakukan scanning energi lagi. Nah, jika Anda menemukan problem-problem yang belum terselesaikan, masalah cinta, masalah dendam, masalah apapun lah yang belum terselesaikan, nah, wujudkan secara nyata, hadir di depan Anda. Nah, jika sudah, Anda akan sudah melihat gambarannya, Anda melihatnya secara nyata, maka setelah itu Anda bisa melakukan take action. Apapun itu problemnya, selesaikan secepatnya. Nah, setelah itu, setelah Anda selesai, ada gambaran, Anda dalam gini, tidak harus langsung diwujudkan semuanya. Ada satu aja dulu yang Anda jadikan prioritas, atau Anda perintahkan satu problem dulu yang belum terselesaikan. Jadi satu persatu aja dulu. Karena kalau banyak itu kan sulit, nanti Anda akan pusing sendiri. Satu persatu aja dulu. Jadi satu hari satu kali itu lebih baik. Nah, jika sudah kan, terima kasih Tuhan atas kesempatannya, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih Tuhan. Semoga gambaran ini bisa segera saya perbaiki. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda mulai buka mata
dan tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan, dan mulailah untuk action untuk memperbaiki gambaran tersebut. Itu salah satu cara untuk memutuskan akar karma, jadi tali karma, untuk selanjutnya proses pemurnian energi. Nah, saya rasa itu dulu ya tentang cara melakukan pemurnian energi part 1, yaitu dengan memutuskan akar karma. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar nantinya channel ini bisa berkembang bersama dan bisa lebih memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Dan terima kasih telah menonton. Oh ya, jangan lupa share juga ya video ini, supaya teman-teman di luar sana juga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, salam sejahtera, salam rahayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.